Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari istri beliau sendiri yang mengatakan, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengutamakan sebagian kami dari sebagian yang lain. Artinya beliau adil dalam hal apa? Fil qasmi, di dalam pembagian. Pembagian apa? Pembagian min muksihi indana, pembagian bermalamnya itu. Jadi kalau punya istri yang ya berdekatan tempatnya, mungkin mudah membagi giliran bermalam di mana. Tapi kalau jauh-jauh ini kan perlu dipikirkan ongkosnya juga. Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Dan adalah beliau sangat sedikit ya hari kecuali beliau itu berkeliling kepada kami semua. Jadi cuma sedikit hari beliau enggak berkeliling. Banyak ya, artinya sering sekali beliau itu tiap hari berkeliling. Imro'atan imro'ah, mengunjungi satu istri demi satu istri. Tiap hari beliau periksa itu, beliau kunjungi. Fayadnu min kulli imro'ah minna min ghairi masis. Maka beliau mendekati kami semua, dalam artian ya kita pahamlah sesama suami dengan istri ya, berlembut-lembut dengan istri semuanya itu min kulli imro'ah, dari setiap istri beliau, min ghairi masis, tapi enggak jima ya. Kalau dengan semuanya dikerjain semuanya, siapa yang kuat? 9 istri. Jadi beliau keliling semua ya. Kemudian ya berbaik-baik dengan istri-istri beliau, kemudian hatta yablugha ilal lati huwa yaumuha, hingga beliau itu sampai kepada istri yang menjadi gilirannya. Fayabita indaha, kemudian beliau bermalam di sana. Nah, ini bagusnya Rasul. Jadi punya istri tiap hari dikunjungin sampai kemudian bermalamnya di satu istri. Bukan hanya dikunjungin marah-marah, apalagi dikunjungin minta pijet. Enggak, tapi beliau berkunjung itu ya sambil ya memberi kasih sayang kepada istri walaupun tanpa jima. Ini riwayat beliau. Dan dari sisi hukum syariat itu kan juga begitu, adil. Adil dalam artian hak dan kewajiban itu diberikan secara seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya terkait perempuan ini ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kata Rasulullah, uritun nar, diperlihatkan kepadaku api neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa, ya, maka kebanyakan penduduknya itu adalah perempuan. Yakfurna, mereka ingkar. Ini bukan berarti di surga itu banyak laki-lakinya. Kemungkinan di surga banyak juga perempuannya. Kan bidadari perempuan ya. Tapi di neraka ini banyak perempuannya, karena mungkin secara statistik banyak juga perempuan. Tapi sebab dari kenapa mereka masuk neraka itu dijelaskan Rasul, yakfurna, mereka ingkar. Maka ditanyakan kepada beliau, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur atau ingkar kepada Allah? Rasul menjawab, yakfurnal ashir, mereka itu ingkar kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, mengingkari kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, andai engkau itu berbuat baik ya, kepada mereka itu sepanjang masa. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat satu hal dari engkau, sesuatu yang enggak baik, maka dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qatta, enggak pernah kulihat kebaikan pada diri engkau. Itu bentuk pengingkaran, padahal selamaan bagus.
Kalau kata pepatah itu panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Kebaikan sepanjang masa, ada keburukan yang nggak disenangi sedikit, kemudian mengingkari itu. Nah, ini kebanyakan sifat wanita yang bisa menjerumuskan ke neraka. Karena itu Rasul kasih solusi, yakni tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Bersedekahlah kalian dan banyaki minta ampun. Itu solusi dari Rasulullah. Ya, sambil ini ya dihalangilah hati itu supaya banyak-banyak bersyukur. Nah, Islam Rasulullah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada wanita. Kata beliau, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perilakunya kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku itu adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluargaku. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi adil antara suaminya bagus benar, istrinya juga sama. Tidak hanya istrinya dituntut untuk bagus ya, sesuai syariat, tetapi suaminya enggak. Jadi ini dua-duanya dituntut. Terus kalau pasangan kita itu ternyata enggak sesuai harapan kita, kita tetap dituntut baik. Jangan kita sandarkan kebaikan kita ini harus ya orang baik duluan, enggak seperti itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syaqiq Al-Balkhi tadi.